Ini ada produk terbaru dari kami. Nggak jadi Aisyah. bendera One Piece. Oh iya, banyak banget yang dipotong. Bikin karakter yang Islami kan. Nggak bisa dipungkiri kalau ini akan kelihatan seperti kayak Arale gitu kan. Oh iya. Ya, mau ngomong apa ini? Dimulai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita Studio Let's Great Together. Alhamdulillah kita bisa take podcast lagi setelah Sekian bulan. berapa ya? Ada Lama ya? Enggak, lama banget. Ini anggap aja season 2 ya. Baik. Season 2. Produksinya lama. Produksinya terlalu lama. Lebih ke set sih. Ya. Kita mau ngomongin apa hari ini? Ini ada produk terbaru dari kami, ya insya Allah akan segera terbit. Judulnya Aisyah Tomodachi. Oh, ngomongin Aisyah berarti ya? Nggak Ngomongin jadi Aisyah. bendera One Piece. Oh iya, menarik itu. Jadi Biar agak ngangkat sedikit ini ya. Hujatan enggak ya? angkat terus bahaya, Bahaya. jatuhin lagi. Oke, berarti ini adalah produk Geta Studio setelah rebranding ya. Setelah rebranding. Sebelumnya tidak ada produk sebelumnya. Ini baru ini ya. Sebelumnya ya ada toh. Sebelumnya kan waktu nama Papillon lah maksudnya. Masih nama Papillon ya. Itu kan kita bikin Singbawa Rekso. Oh iya, maksudnya setelah rebranding dulu. Setelah rebranding ya. Ini pas transisi sih. Pas transisi. Oh iya, Karena soalnya 2022 yang buku pertama ya masih Masih Papillon Papillon. Komik. Nah, terus habis itu yang buku kedua sudah ganti. mulai buku kedua. Nanti kalau Berarti- cetak ulang ya diganti juga. oh iya, sudah aneh ya. Ya, diganti kita juga. Kalau cetak ulang. Mohon doanya. Amin. Ini berarti kan ikutnya major label, Ya, mainstream ya, publisher. publisher ya, nggak dicetak sendiri. Ya, publisher Ihsan Komik. Ihsan namanya. Oh, jadi sejak pertama memang menggunakan Ihsan Komik sebagai rekanan Ya, dalam kerjasama publishing. ya untuk penerbitan. Waktu itu mengajukan ke Ihsan atau Ihsan yang propose ke sini buatin kita komik kayak gini. Ya, kita ngajukan konsepnya ke Pitching ya berarti ya. ya, kan. Terus editornya tertarik, ya akhirnya berlanjut sampai alhamdulillah udah sampai 4 episode insya Allah. Episode pertama ini kayaknya formatnya kok agak Tebal. beda ya, Mas? Ya, Ini berapa halaman, Mas? itu tebel karena sebenarnya gini. Storyboard aslinya itu Ya. 200 halaman. 200? Yap. Berarti banyak yang ditrim? Banyak banget yang dipotong. Banyak banget. Karena waktu itu kita juga masih eksplorasi konsep dari cerita Aisyah ini ngapain aja, terus apa ya ide-ide bermunculan lah sampai akhirnya tembus sampai 200 halaman. Kemudian pas masuk ke Ihsan terjadilah banyak pemotongan sampai tinggal 100 halaman. Jadi dari Ihsan sendiri itu melakukan editorial ya? Iya, Jadi melakukan nggak dari editing. sini setelah jadi langsung dikirim begitu saja, Enggak, tapi ada proses editorial juga ya. Oh, Ihsan Komik. Kalau nggak salah yang punya Mas Ayub itu juga dari Ihsan ya? Ya, Oh. Ultimate Blade deh. Ultimate Blade. Oh, berarti Ihsan itu memang menerbitkan komik-komik khusus Islami. Ya, Jadi memang sesuai sama visi dan misinya kita. Yap. Waktu itu masih belum kita ya. Terus makanya mengajukan ke Ihsan. Pertama kali kenal ke Ihsan apa browsing atau ada kenalan? sebelumnya kita udah pernah lihat ya buku-buku terbitannya Ihsan, karena juga teman-teman juga banyak juga yang terbit di sana toh. Kayak Ultimate Blade tadi punya Ayub, terus Heyo punya Mas Ridwan. Oh ya Itu ya. kan ya, semua ya, di ya. sana. Terus Ihsan juga ya? Ihsan juga, ya? Ihsan juga. Ya. Oh. Sama. Terus, Ya. ya akhirnya kita coba juga ke sana gitu ceritanya. Oh, ya teman-teman kalau Iya. memang mau jadi komikus dan punya cerita tentang yang ada muatan Islaminya bisa dimasukkan ke Ihsan ya. Bisa coba disubmit lah ya. Submit ke Ihsan. Siapa tahu editornya tertarik ya kan. Bonus. Nah, ini pertama kali kenapa muncul Aisyah, Mas? Aisyah
Tomodachi, kenapa namanya Aisyah, kenapa enggak Suyati, enggak lebih lokal. Harusnya ini apa namanya? Nggak jadi. Jadi Tapi nama Aisyah ini konsepnya kan gini, itu kan pertama kan idenya itu bikin karakter yang Islami kan. Terus kemudian nama pertama yang muncul ya jelas nama Islami toh, nama Aisyah. dari istri Nabi. Beliau juga terinspirasi ya. Kami juga terinspirasi ya dari beliau, dari istri Nabi Bunda Aisyah. Terus ya akhirnya kita coba merancang karakternya kayak apa nih. Jadi supaya namanya itu pun juga dekat sama anak-anak ya, pembaca Muslim lah. Tomodachi kan berarti bahasa Jepang kan? Bahasa Jepang, teman. Bahasa Jepang, ya. Artinya teman. Jadi cerita konsep dasarnya tuh gini, Aisyah dan teman-teman sih. Cuman kan kalau kita tulis Aisyah dan teman-teman ini kan sudah umum ya. Nah, kita coba cari makna yang lain nih supaya catchy. Terus kemudian terpilihlah itu Tomodachi. Nah, cuman dan itu kan sebenarnya to. Jadi harusnya Aisyah to Tomodachi. Iya. Cuman kalau menurut kosakata Jepang yang benar grammarnya kan harusnya Aisyah to Tomodachi. Aisyah to Tomodachi berarti seharusnya. Harusnya. Tapi karena itu kami rasa kepanjangan, ya udah Aisyah Tomodachi aja gitu. Itu bisa bermakna teman Aisyah atau Aisyah dan teman-teman. Tapi nama aslinya memang Aisyah Tomodachi atau nama asli karakternya? Nama asli karakternya bukan. Bukan. Jadi ya? Aisyah itu nama yang tertera di kalungnya. Jadi kalau teman-teman baca buku pertama itu nanti di situ diceritain bahwa Aisyah itu anak angkat yang ditemukan sama orang tuanya bernama Papa Ajib. Jadi Papa Ajib itu bapak angkatnya. Dan di lehernya ada tertulis Aisyah, waktu bayi ditemukan dan akhirnya bukan waktu bayi ya, waktu kecil lah ya ditemukan. Akhirnya ya udah dipanggil lah dia dengan nama Aisyah. Padahal ada nama aslinya. Nanti pun di buku pertama ini juga di-reveal juga. Jadi teman-teman juga bisa tahu nama aslinya Aisyah siapa. Nah, kalau dilihat dari visualnya itu kan pasti nggak bisa dipungkiri kalau ini akan kelihatan seperti gestur-gesturnya juga kan kayak Arale gitu kan. Kayak Arale berhijab. Betul. Apakah itu memang ya, memang iya. Jadi pertama kita sangat terinspirasi untuk visual dari komik Aisyah ini. Kita sangat terinspirasi dengan karyanya Sensei Akira Toriyama, almarhum. Jadi beliau punya karya judulnya Dr. Slump dan tokoh utamanya bernama Arale. Dan kita melihat si Arale ini lucu dan ya sangat ceria gitu. Akhirnya ya kita coba untuk apa ya istilahnya? Ya kita terinspirasi lah dengan tokoh Arale itu, tapi kita ingin bikin yang versi muslimah dan bukan robot, manusia. Arale kan robot ya. Yang membedakan ya. Itu beda. Tapi apakah nggak takut kalau dijudge kok kayak duplikannya Arale? Nggak apa-apa. Mungkin kalau secara visual orang akan menjudge kayak gitu, tapi setelah baca ceritanya pasti beda sih. Iya, memang beda banget sih. Dan ini full color ya, teman-teman. Full color. Pengerjaannya sendiri kalau untuk buku pertama berapa? Buku pertama mungkin kalau dihitung dari approval storyboard ya. Jadi storyboardnya diedit. Jadi dari 200 jadi 100 itu pengerjaan mungkin sekitar 6 bulan kurang lah. 6 bulanan? Iya, 5-6 bulan lah. Sambil ngerjain yang lain juga sih soalnya. 6 bulan itu nggak cuma mengerjakan ini? Ya, jadi ada servis kadang-kadang kerja servis. Itu tapi tim ya itu? Tim. Mas Alfa. Saya, terus ada Mas Alfianzer. Ada kalau yang buku pertama ya, ini masih ada Aryo juga. Mas Aryo Anggoro. Terus, berarti dikerjakan secara tim ya, makanya 6 bulan bisa jadi 100 halaman color ya. Agak lumayan effort itu berarti. Ya betul, itu harus kerja tim sih. Biasanya satu komikus black and white aja belum tentu bisa. Ini color tuh. Kalau intinya kan ini
masih ke ranah teknologi juga ya, kan ada microchip super canggih. Ya. Jadi memperkenalkan microchipnya itu intinya atau gimana? Ya, kalau di buku pertama memang kita ingin mengenalkan universe-nya Aisyah. Jadi di situ dekat sekali dengan teknologi, terus hal-hal yang fiksi ilmiah lah, science fiction. Oh, ya ada robot-robotan gitu ya? Ada robot-robotan. Ini nganu apa? Robot-robotnya referensinya dari robot-robot jadul. Iya, betul sekali. Jepang ya. Robot-robot retro. Retro Japan. Kesukaan komikusnya. Iya, menunjukkan komikusnya sangat wibu sekali. Dan berumur. Iya, iya, iya. Ini 100 halaman. 100 halaman ya Mas ya? Benar ya? 100 ya. 100 halaman. Terus di buku keduanya agak tipis lah. Nah, buku kedua ya. Ini kenapa nih Mas kok perubahan format jumlah halaman? Itu pertimbangannya pertama adalah waktu produksi. Waktu produksi. Yang paling utama itu sih sebenarnya. Jadi karena pada waktu kita produksi yang 100 halaman itu kami rasa terlalu lama. Dan jeda waktunya juga jadi lama kan, setahun bisa bikin cuma satu misalkan. Nah, akhirnya kita coba cari cara gimana caranya biar bisa lebih cepat produksinya dan tetap kualitasnya nggak menurun. Ya akhirnya kompensasinya di halaman. Jadi, kalau ini berapa halaman? 50? Ini mungkin sekitar nggak sampai 50 deh, itu 40 sekian lah. 40 sekian. Nah. Itu bisa dibuka nggak ya? Ini enggak jualan nih. Itu jualan. Tapi ini tutup lagi. Nanti yang dapat ini berarti beruntung ya. Beruntung. Kasih tanda tangan. Itu doang ya Mas. Selesai. Harus di. Iya. Kalau yang nomor 2 ini subjudulnya adalah My Bestie. Ya. Jadi sudah berkembang ya. Tadi kan memperlihatkan microchip dan asal muasal Aisyah. Terus yang ini apa? Memperlihatkan menceritakan teman-temannya. Menceritakan pertemanan ya dengan terutama sohibnya Aisyah yang paling dekat, yaitu si macannya itu si Tora. Oh, si Tora. Ya, dia nyeritain. Oh, bukan teman-temannya yang ini ya? Tapi nanti mereka terlibat juga. Jadi intinya permasalahan awalnya perselisihan antara Aisyah sama Tora. Jadi Aisyah sama Tora itu ada satu problem lah yang muncul, terus di buku ini diceritain bagaimana mereka bisa berdamai lah akhirnya gitu. Masih apa jenengannya? Apa jenengannya? Tokoh-tokoh yang lama yang di buku 1 tetap dimunculkan di sini ya? Masih muncul, teman-temannya juga masih muncul. Oh, seperti yang malah ada tokoh baru sih sebenarnya. Ada tokoh barunya juga. Dan masih dikerjakan secara tim juga. Masih tim ya. Ini adalah 45 halaman. 45 ya. Lah, untuk kedepannya nanti akan tipis-tipis juga? Ya, supaya produksi lebih cepat ya. Produksi. Ada perbedaan nggak Mas dari nomor 2 yang nomor 1 ini? Masalah ceritanya atau pendekatan untuk ceritanya? Cerita masih sama penceritaannya? Ya, mungkin kan kalau yang pertama kan mengenalkan universe-nya. Kalau yang kedua ini mengenalkan sahabatnya. Jadi apa? Lebih masuk ke personal lah, dari ke universe-nya terus ke pertemanan gitu. Tapi bisa mempertahankan art style-nya tetap masih konsisten sama yang nomor 1 ya, nggak menurun. Insya Allah. Dan sekarang sudah ganti Kita Studio. Nah, yang menarik itu nomor 3-nya kayaknya konsepnya kok agak berubah ya Mas ya? Ya. Memperkenalkan kayak tokoh di luar manusia malah. Ya. Ada semut, hewan istimewa dalam Al-Quran. Jadi ini menceritakan tentang semut. Aisyah berpetualang di dunia semut atau gimana Mas? Ya, buku ketiga ini kita coba meracik produknya dengan lebih
menggali lebih ke informasi sains yang disampaikan. Jadi kita mulai menceritakan ya, informasi-informasi itu. Yang pertama kita pilih sih memang dari dunia hewan, yaitu semut, karena yang paling dekat lah dari sekeliling kita. Itu kan ada, kita gampang banget kan ngelihat semut kan, dan di situ juga semut juga termasuk salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi itu semakin memotivasi kami buat untuk bisa mewujudkan ini dalam bentuk petualangan di Aisyah Ibu ketiga. Itu dia yang aku jadi pikiran kan, ini kan bernafaskan Islam kedua buku ini. Terus yang ketiga ini apakah bernafaskan biologi atau ya bernafaskan kehidupan. Jadi karena semut itu juga ada dalam Al-Quran dan ada kebajikan-kebajikan yang bisa diambil dari semut gitu berarti ya. Oh, jadi dari situnya. Jadi nggak cuma kebajikan, tapi kita jadi mengenal dunia semut lah. Sedikit lah, ada informasi sedikit mengenai ternyata ada semut itu yang bertani. Oh ya? Ada semut yang bertani ya. Nanti specific job ya berarti ya? Ya, specific job. Ada semut yang memotong daun. Ini Aisyah nanti lari-larian sama semut. Ya. Dan juga ada ini musuh, semut punya musuh yaitu lalat. Nanti ada tuh petualangannya tuh. Unik juga ya. Dan disajikannya secara simple gitu loh. Ya. Cocok banget buat anak-anak. Apakah nanti kelanjutannya juga akan hewan juga? Seterusnya maksudnya? Enggak sih. Nanti akan lebih banyak varian sih. Intinya kita akan selalu menyisipkan informasi sains lah yang mudah dicerna sama anak-anak gitu. Berarti ada pengetahuan juga ya, seperti yang di buku 1 ini kan juga ada tentang robotika. Di buku 2, buku 2 masih ada. Buku kedua kayaknya lebih ke hubungan persahabatan ya. Ya. Misalnya kalau kita janji sama orang itu harus ditepati. Kalau nggak ditepati ya teman kita akan marah gitu. Masih tetap bernafaskan Islam ya, moral-moral Islam. Berarti terbitnya ini di 2000. Yang buku pertama 2022. Buku kedua 2024. 2 tahun. Jadi karena proses transisi situasi ya kan. Proses itu membuat kita harus vakum untuk produksi komik Aisyah, dan akhirnya baru bisa terbit lagi di 2024. Lalu yang ketiga ini? Yang ketiga lebih cepat, jadi 2025 kita awal tahun kita udah bisa publish yang buku ketiga kan. 2025 awal? Iya, 2025 awal kan ini. Terus dan sekarang yang buku 4? Insya Allah mungkin akhir Agustus atau awal September lah baru publish. Sudah bisa sistemnya apa? Pre-order dulu ya. Ada pre-ordernya. Nah ini masuk ke buku 4 yang terbaru. Di buku 3 juga sudah. Ini berarti sudah terbit di Jepang atau gimana Mas? Itu estetik. Untuk visual aja. Ya, visual. Itu artinya Aisyah Tomodachi. Aisyah Tomodachi. Ya. Yang keempat ini membahas tentang lebah. Ya. Ratu Lebah Avia. Masih petualangan Aisyah. Nanti Aisyah dari kecil juga nih? Yang ini enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak. Pada Ratu Lebah. Ada Ratu Lebah. Timnya masih sama? Timnya masih sama. Cuman ada satu karakter baru lagi yang ikut bertualang sama Aisyah, yaitu si Lebah juga. Si Lebah itu ya. Namanya Rio. Nanti akhirnya Aisyah membuat kebun binatang. Datora, semut, lebah. Lebah ya. Dinosaurus mungkin next ya. Kayaknya seru tuh petualangan dinosaurus tuh. Berarti harus ada mesin waktu nih. Keren. Lah, ini komiknya bisa dibeli di mana, Mas? Bisa dibeli di all shop ya. All shop. All shopnya Gator Studio sendiri. Kita juga bisa, all shop yang lain juga bisa. Nanti tetap ada ya di all shopnya Gator Studio ya? Ada. Ya. Insyaallah. Kalau untuk PO-nya itu juga? Untuk PO nanti kita kasih nomor aja. Ada nomornya nanti. Ya. Kalau mungkin sudah
sudah bisa dipesan. Apa nih, duduk pembangunan sebelah. Ini kalau misalkan sudah bisa dipesan, nanti tergantung ini tayangnya kapan ya. Ya. Mungkin bisa ditulis di bawah atau di deskripsi pemesanannya. Yap. Ini Aisyah sudah sampai di buku keempat. Bisa, insya Allah bisa dipesan segera ya. Nanti akan dikabari lah kalau kita udah buka PO. Iya. Sekarang kan belum. Menceritakan tentang lebah. Lah, untuk sekarang ini kan kita take tanggal 16 16 ya. 16. Tanggal 15 kemarin kan ada acara kompak pamer karya. Oh iya. Ya. Kompak pamer karya di Artland Kelapa Gading Walk, lantai 2. Jangan lupa. Itu kita kan juga buka booth di sana kan? Ya. Saat ini mungkin pameran dari tanggal 15 sampai tanggal 22 pameran, tanggal 23 sampai 24 itu Komik. Pasar komiknya, Pasar komik, jual beli komik secara resminya di 22 23. Tapi untuk pembelian komik sudah bisa lewat ada booth sendiri di ujung itu kayaknya. Nanti bisa beli komik-komik yang dipamerkan di sana. Berarti ini dipamerkan juga. Ini nanti rencana kita bawa ke sana sebagai apa namanya preview ya. Oh, previewnya. Dan insya Allah udah bisa pre-order sih. Semoga aja ya. Kan nunggu informasi dari publisher dulu. Oh, gitu ya. Berarti teman-teman yang ada di sekitaran Jakarta dan sekitarnya bisa mampir di event kompak komikus pamer karya di Artland Gading Walk ya, lantai 2. Nanti bisa mendapatkan komik Aisyah ini. Nomor 1, 2, dan 3 ada ya? Ada. Full semua ya? Ready Semua. Nanti yang nomor 4 ini kemungkinan insya Allah masih PO. Ya. Baru dikirim kapan nih Mas? September ya? Apa ya? Nah itu belum tahu. Kalau informasi pengirimannya. Mungkin nanti kita kabari lagi lebih lanjut. Oh, belum ya berarti ya masih. Ini baru apa istilahnya? Sampel dummy. Ya. Baru sampelnya nanti kira-kira seperti ini. Ya. Untuk sementara Getter ini fokus di Aisyah ini ya Mas ya? Atau produknya? Oh, untuk produksi? Oh enggak, kita kan sekarang lagi apa namanya proses penggarapan kompilasi juga yang judulnya Getaverse. Ya. Oh, jadi ada apa selain Aisyah ini juga menelurkan satu produk lagi, kompilasi lagi, tapi ya. Itu komikusnya diambil dari? Komikusnya itu kompilasi dari karya-karya teman-teman di Geta semua. Jadi Geta All Star lah. Itu yang bikin masing-masing satu judul, satu komikus. Ya, insya Allah. Ada berapa komik? Ada 6 judul ya. Jadi satu buku 6 judul. Siapa aja Mas? Udah fix? Kontributornya antara lain saya sendiri, Mas Alfa, saya ikut saya ikut ternyata. Kemudian ada Mas Alfian, ada Mbak Yumna sama Mbak Nai. Ada ya ini Mas Burhan. Iya, Mas Burhan. Oh, CEO-nya. Ya. Oh, itu gambar juga. Gambar juga. Saya sudah pensiun ngomik. Berapa, ada 6 ya. Berapa lembar tapi? Disempel-sempel kayak. Iya. Jadi nanti formatnya kompilasi dari 6 komikus itu. Yep. Berapa halaman total? Sudah ada formatnya? Kira-kira 180-an lah. 180 ya, lumayan tebel lah ya. Lumayan tebel. Oke. Itu tapi masih dalam proses produksi ya. Sudah berapa persen kira-kira? Bisa di-spill nggak? Buka PO kapan? Buka PO rencana ya mungkin pertengahan bulan ini harusnya ya. Ini sudah lewat ya? Ini udah pertengahan ya. Ini tayangnya kapan nih nggak tahu. Jadi kalau dari kan yang tahu tuh masing-masing kreatornya ya, kan ada 6 judul toh. Kalau yang saya bikin, yang bagian yang saya bikin itu ya mungkin udah separuh lah. Udah separuh 15 halaman itu udah jadi. Cuman memang perlu di final render sih. Jadi tetap perlu di apa namanya? Dirapihin line artnya. Itu aja yang masih bisa di-spill. Nanti judulnya adalah Getaverse. Itu nama kompilasinya. Berisikan 6 komikus dari Getaverse Silent Tears. Silent Tears. Ya, Silent Tears. Oh, Silent Tears artinya apa? Air mata yang diem. Hening. Air mata yang hening. Getaverse Galau sekali judulnya. Nggak tahu nanti isinya kayak gimana. Getaverse Silent Tears. 6 komikus. Masing-masing berapa halaman? Masing-masing antara
16 sampai 35 lah ya. 35. Ya, ada yang Itu 35. ada yang 35. Ada yang 35. Jadi itu Mas. Jadilah. Kita 35 Mas, kemarin 35. Kira-kira bulan untuk acara event Komipara kira-kira sudah jadi belum? Nah, itu insya Allah ya. Kita kan memang menargetkan untuk bisa publish di Komipara. Oh, ya kan? berarti memang bahannya ini untuk Komipara. Komipara ya, bulan Oktober ya. Oktober tahun ini kan. Ya. 18 19. 19. Iya, iya. Tapi nggak bisa dimasukin award. Belum bisa, belum bisa. Aisyah bisa, Aisyah. Aisyah bisa ya. Lagi Kita masukin di award. progres sama Bu Manager. Oke. Ada lagi info-info spill-spill yang bisa dikeluarkan? Oke, mungkin cukup itu aja ya. Aman ya? Aman. Aman ya. Sementara itu dulu karena sudah lama nggak podcast, jadi kita agak kagok. Biasa lah. Nggak apa-apa. Santai, baru mulai lagi. Yep. Ya, itu dulu Mas. Oh, sama disclaimer ya. Ini Ya. sebenarnya informasinya saya sudah tahu karena saya orang dalam ya. Jadi biar percakapannya berjalan Ya. lancar ya. Kadang nonton, "Lho kok nak yo wong kono ta?" Ya. Ya, biasa toh. Oke, gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk Mas Sama-sama. Alfa. Jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. Kita juga adalah salah satu media yang membahas tentang komik lokal. Jangan lupa, jangan dilupakan. Terima kasih. Sebutkan lah medianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibeli ya guys, nanti ya kalau udah terbit. Ini terbit. Kiloan. Kok warnanya beda ya? Baru nggak tuh. Oh iya, gak ngah ya. Ini juga anu sebelumnya. Ini bener sih, tapi ya memang ini warna ungunya agak drop ya. Tapi ini jadinya ke merah. Tapi ini apa jenengannya? Digital painting ya digital. Enggak, ini kan offset. Digital print. Ini offset. Offset ya? Ini digital print. Ini turunnya segini berarti diperkirakan. Oh. Ya, Mantap turunnya juga. segitu. Warna kuningnya gitu loh. Ngeri ya. Warna kuningnya. Kok akeh? Iya memang. Ternyata gitu ya. Jadi nek mamane itu pakai kan CMYK. Jadi waktu sebelum kita kirim ke publisher harus dicek dulu CMYK-nya apa ya? Enggak ya? Ya kemarin aku cek CMYK dulu sih. Tak save ke CMYK gitu. Oh, Tapi yang ini cek nggak ya? Harusnya cek sih. cek CMYK-nya biar tahu kalau Kemarin aku udah bilang jatuhnya itu warnanya ini apa? Biar nggak terlalu apa gelap. Nah, ini kita dapat enggak? Nggak tahu ini. Ini kayaknya. Karena digital printing ya? Loh ini aja sama nih sama ini. Oh iya ya. Tapi ini beda. Kok bisa ya? Oh, baru nggak aku. Ya wis, nanti kita ingatkan. Tapi kan ini masih digital printing, belum kan? Sudah printing. Semoga hasilnya oke lah. Itu dia. Nah, Baik. baik, siap.